Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah subuh Masjid Ahmad Dahlan rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat pada kita, utamanya nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga pada hari ini kita bisa mengawali kehidupan kita dengan hal yang sangat baik, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholawat serta salam kita aturkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, karena dengan ajaran yang beliau bawa, beliau sampaikan kepada kita, kita bisa mengerti apa yang harus kita tinggalkan dan apa yang senantiasa harus kita amalkan, sehingga kita sebagai manusia bisa terus berproses untuk menjadi al-insan al-kamil, manusia yang senantiasa mengoptimalkan hati dan akal kita untuk melaksanakan kebaikan, dan ke depan akan meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah, untuk mencapai predikat insan kamil, tentu kita harus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana ciri-ciri bahwa manusia, kita semua ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sekurangnya ada 5 hal yang bisa menjadi ciri bahwa manusia itu dicintai oleh Allah. Yang pertama, manusia yang dibukakan pintu amal saleh sebelum dia meninggal. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim dijelaskan, Nabi pernah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan dia beramal. Kemudian salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, apakah maksud dijadikan beramal itu, wahai Nabi? Nabi kemudian bersabda, Allah bukakan baginya amalan saleh sebelum meninggalnya, sehingga masyarakat yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Dengan artian ketika seorang hamba tersebut meninggal, maka yang terkenang dari orang sekitarnya hanyalah kebaikan-kebaikan dari hamba tersebut. Yang kedua, jika melaksanakan dosa, maka akan diberikan hukuman langsung di dunia. Manusia yang dicintai oleh Allah tidak akan dibiarkan oleh Allah untuk mendapatkan siksa di akhirat. Akhirat itu sebagai tempat yang abadi, adalah saat untuk memetik buah dari amal saleh, karena dosa yang dilakukan telah mendapatkan hukuman
secara langsung ketika ia masih hidup di dunia. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dijelaskan, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Namun sebaliknya, jika Allah membenci seorang hamba, maka Allah akan memberikan hukuman baginya secara total di akhirat kelak. Dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah menahan dosanya, sehingga ia terima hukuman kelak di hari kiamat. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, ciri seseorang dicintai oleh Allah yang ketiga, yaitu Allah akan memberikan ujian bagi hamba yang Allah cintai. Ujian adalah cara Allah untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan seseorang hamba. Seperti halnya seorang siswa yang sedang sekolah, maka ia akan melaksanakan ujian terlebih dahulu untuk naik kelas ke jenjang selanjutnya. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dijelaskan, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Dan apabila Allah cinta kepada suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah. Namun, barang siapa yang murka karena ujian tadi, maka murka Allah baginya. Ujian yang dimaksud di sini adalah kesusahan atau kesengsaraan, baik itu ujian fisik dengan sakit misalnya, ataupun ujian sosial, misalnya dengan kehidupan yang miskin, serba kekurangan, menuai kesulitan, dan sebagainya, dan sebagainya. Suatu kaum bisa saja ditimpa ujian ataupun azab. Bedanya adalah azab akan ditimpakan bagi kaum yang ingkar dan mengkufuri nikmat Allah. Seperti yang pernah terjadi kepada kaum Ad dan kaum Tsamud. Namun, ujian akan ditimpakan bagi kaum yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah dan selalu berbuat amal soleh. Yang bisa membedakan jika kita ditimpa musibah atau azab adalah hati kita masing-masing. Semoga setiap bencana dan kesusahan yang ditimpakan bagi kita adalah ujian bagi kita, bukan azab. Amin, amin, ya rabbal alamin. Adapun ciri manusia yang dicintai oleh Allah yang keempat adalah manusia yang dicintai Allah itu senantiasa diberikan kesabaran. Kita seringkali mengungkapkan bahwa sabar itu ada batasnya. Namun, bagi hamba yang dicintai oleh Allah, sabar itu tidak ada batasnya. Karena setiap hal buruk yang menimpa di dunia ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat dalam Al-Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Salah satunya adalah yang terdapat di dalam Al-Quran surat
Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalat. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Bahkan bagi orang yang sabar dalam segala musibah maupun ujian hidup, Allah janjikan baginya pahala yang tanpa batas. Istilahnya unlimited. Seperti dijelaskan dalam firman-Nya dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwafas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Artinya sungguh hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas dan perhitungan. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Adapun ciri yang kelima, Allah akan memberikan pemahaman agama bagi hamba yang Allah cintai. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, maka akan dipahamkan baginya dalam masalah agama. Bagi seorang ulama yang mempelajari ilmu agama secara mendalam, Allah akan memberikan kemudahan dalam memahami berbagai cabang disiplin dalam ilmu agama. Akan tetapi bagi masyarakat awam, Allah akan memberikan petunjuk dan pemahaman agama bagi hamba yang Allah cintai. Sehingga hamba tersebut mengetahui apa yang harus dilaksanakan dari perintah agama dan apa yang harus ditinggalkan dari berbagai larangan agama. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, itulah 5 hal yang menjadi ciri bahwa manusia itu dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang dalam keseharian selalu melaksanakan perintah, termasuk melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Ahmad Dahlan ini, kita dimasukkan sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah, sehingga di dalam kita mengakhiri kehidupan kita kelak, termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan dalam kuliah subuh kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih yang mohon maaf. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.